Oke guys, karena banyak yang minta lanjut, jadi welcome back to Ginosis dalam pembahasan alur cerita prediksi alias spoiler Renegade Immortals, yakni episode ke-79. Seperti biasa tuh ya, kita review dulu pembahasan spoiler episode sebelumnya yang menceritakan bagaimana Wang Lin harus menghadapi banyak dukun buas. Jadi yang dulu biadab kita ganti jadi liar aja ya guys ya, kayak translate di Donghuanya. Rawan kena yang kuning-kuning nih soalnya. Nah, Wang Lin memahami bahwa dukun-dukun buas ini kekuatannya dipengaruhi oleh banyak tato di tubuhnya, dimana semakin banyak tato, semakin banyak juga daun di dahi, dan semakin kuat juga dukun buas tersebut. Wang Lin mengamati bahwa sampai dengan dukun 6 daun yang dia temui, tato-tato di tubuh mereka masihnya mengambang di atas permukaan kulit. Namun tepat setelah Wang Lin dan Sun Dian mendapatkan buah reinkarnasi, muncullah seorang dukun yang tatonya terukir tepat di kulit yang menandakan dia pasti lebih kuat dibanding dukun-dukun sebelumnya. Gimana cerita selanjutnya? Langsung aja kita terobos, kuy. Bahkan mungkin saking OP-nya si dukun yang baru datang ini, dukun wanita 6 daun yang sebelumnya baku hantam dengan Wang Lin hanya bisa menghela napas tanpa mengatakan apa-apa, sementara si dukun baru dengan mudahnya menyingkirkan kabut serta arit larangan yang Wang Lin keluarkan. Memahami bahwa ada orang liar yang muncul kali ini akan menyulitkan mereka, Sun Dian pun menunjukkan raut cemberut ketika mengirimkan sinyal energi spiritual ke tubuh Suluo dan Yunme, sehingga membuat keduanya menjerit kesakitan karena usia mereka yang dikuras dengan terlalu cepat. Hal ini juga menyebabkan keduanya mengalami cedera internal parah yang berujung pada kematian, hingga membuat Wang Lin hanya bisa melirik singkat sambil membatin betapa kejamnya kepala pavilion pemunihan senjata tersebut. Segera setelah Sun Dian menguras nyawa kedua muridnya, dalam sekejap 3 buah reinkarnasi terbentuk sehingga 2 ahli formasi jiwa itu bergegas menuju pohon reinkarnasi dan mengambilnya. Sesuai janji, Sun Dian berhak mendapatkan 2 buah reinkarnasi, sementara Wang Lin mengambil 1 buah dan cabang-cabang pohonnya sebelum kemudian sama-sama pergi melarikan diri ke arah yang berlawanan. Dukun wanita 6 daun mengejar Sun Dian, dukun yang baru muncul mengejar Wang Lin, sementara dukun 6 daun lainnya menangkap Qiu Shiping yang sama sekali tidak berdaya karena merasakan bagaimana kekuatan misterius menutupi tubuhnya, sebelum kemudian memunculkan tato misterius di tubuhnya yang menandakan bahwa Qiu Shiping sedang disempurnakan menjadi boneka. Sementara itu, Wang Lin mengayunkan pedang abadinya ke arah si dukun yang baru muncul hingga membuat tangannya terbelah dan menunjukkan tato misterius yang bahkan sampai terukir di tulang si orang liar. Kali ini Wang Lin langsung menyimpulkan bahwa orang liar yang baru datang bukanlah seorang dukun, melainkan seorang pejuang yang belum pernah muncul sebelumnya. Wang Lin segera melarikan diri dari sana dan membuat beberapa dukun liar langsung mencegatnya. Wang Lin mengayunkan pedang abadi dan memotong beberapa orang liar, sehingga membuat beberapa orang liar lain langsung berhenti. Wang Lin memanfaatkan momen itu untuk melarikan diri dan menyebabkan ekspresi si pejuang liar menjadi suram saat buru-buru mengejar Wang Lin dengan cepat. Pejuang liar itu menunjukkan aura dan niat berperang yang begitu padat ketika berteriak dalam bahasa manusia dan meminta Wang Lin untuk bertarung melawannya. Mata Wang Lin dipenuhi dengan niat membunuh saat menyentuh gelang binatang buas di tangannya dan menyatakan bahwa dia menerima ajakan baku hantam pejuang 6 daun yang memperkenalkan dirinya sebagai Cimuk tersebut. Cimuk segera melangkah maju dan melepaskan pukulan dan menciptakan semacam ledakan sonik ke arah Wang Lin. Harus diakui bahwa kekuatan Chinmu memang lebih besar dibanding tubuh keduanya ini, dan tidak mungkin juga bagi Wang Lin untuk memanggil tubuh utamanya yang sedang menjalani retreat. Akhirnya Wang Lin pun memanggil penjaga kereta penembak bintang yang langsung meraung hingga membuat ekspresi Chinmu memucat. Chinmu merasakan bahaya yang belum pernah dia rasakan sebelumnya dan segera mengayunkan tinjunya sebelum Wang Lin menyelesaikan aktivasi kereta penembak bintang.
Wang Lin mencibir ketika mengayunkan pedang abadi berkali-kali sampai kemudian dia mendengar teriakan menderita Su Liao yang begitu memang tidak mampu mengendalikan pedang abadi sepenuhnya. Karena khawatir jiwa pedangnya akan menghilang, Wang Lin pun segera berhenti menggunakan pedang abadi. Apalagi dia juga menyadari bahwa si banteng telah selesai menyerap cahaya hitam dari rantai dan mendapatkan kekuatan penghancur surga yang keluar dari kereta. Si banteng mengaum dan meninggalkan kereta penembak bintang ketika bergerak dengan cepat mengejar Cimu dan membuat si pejuang 6 daun langsung ketakutan setengah mati. Cimu sempat berusaha melarikan diri, namun sayang usahanya berakhir sia-sia dan akhirnya jiwa pejuang 6 daun itu tertelan ke dalam mulut banteng. Si banteng yang masih tidak mau tunduk kepada Wang Lin berusaha menyerang pemuda itu, namun Wang Lin dengan tenang mengaktifkan segel dan membuat tubuh si banteng mulai menyusun sebelum akhirnya menghilang kembali ke dalam kereta. Mata Wang Lin berbinar ketika mendapatkan batu roh kualitas terbaik dari ekstraksi jiwa Cimu sebelum kemudian langsung memurnikan batu roh tersebut, mengingat kekuatan spiritualnya telah terkuras setelah menggunakan kereta penembak bintang. Wang Lin kemudian melihat pohon reinkarnasi yang masih menggantung di bahunya. Berhubung pohon itu tidak dapat dimasukkan ke dalam kantung penyimpanan secara utuh, Wang Lin berusaha untuk memutar otaknya dan akhirnya menemukan cara dengan memotong pohon itu menjadi beberapa bagian sebelum disimpan ke dalam kantong. Tidak mau membuang lebih banyak waktu di tempat berbahaya ini, Wang Lin pun berpikir untuk segera pergi dari lantai 3 sebelum bertemu dengan dukun liar 7 daun yang memiliki kekuatan setara ahli transformasi jiwa. Beberapa waktu berlalu ketika Wang Lin akhirnya melihat pintu keluar, namun hampir aja apes karena di waktu yang sama juga mendengar suara batuk yang datang dari seorang lelaki tua dengan tato menutupi 80% tubuhnya. Tanpa menahan diri sama sekali, Wang Lin menggunakan teleportasi untuk pergi ke lantai 2 sebelum kemudian masuk ke dalam mutiara pembangkang surga dan membuat orang liar tua dengan 7 daun di dahinya itu menunjukkan keterkejutan karena aura orang liar yang dia rasakan sebelumnya telah benar-benar hilang tanpa jejak. Setengah bulan berlalu dalam sekejap mata dan selama waktu itu Sundian telah merusak jiwa asal untuk menggunakan teknik penyelamatan diri, namun pada akhirnya tetap ditangkap oleh si dukun liar 7 daun yang sebelumnya mengejar Wang Lin. Jasad Su Luo dan Yun Meng diambil oleh klan abadi untuk keperluan lain. Sementara Qiu Shiping tidak bisa menahan pemurnian dukun 6 daun dan resmi berubah menjadi boneka. Selain Zixing dan pengawalnya yang tidak diketahui lokasi, hanya Wang Lin yang masih selamat dari incaran para orang liar karena bersembunyi di dalam mutiara pembangkang surga. Merasa tidak bisa terus menunggu seperti ini, Wang Lin pun keluar dari mutiara dan memacu kecepatan tertingginya untuk pergi ke lantai pertama sebelum tiba-tiba saja tato emas menutup terowongan diikuti dengan kemunculan si dukun tua 7 daun yang tampak telah lama menunggu Wang Lin. Orang tua itu tahu Wang Lin bukanlah orang sembarangan dan gelang binatang di tangannya adalah benda luar biasa. Karena itulah dukun tua yang kita sebut ajak dia Yanto itu meminta Wang Lin menceritakan metode yang bisa membuat auranya menghilang dan berjanji akan menjaga tubuh Wang Lin sebagai boneka tatonya, seolah mengingatkan bahwa dengan kultivasi Wang Lin saat ini, pemuda itu tidak akan bisa melarikan diri darinya. Wang Lin menunjukkan ekspresi gelap ketika mengeluarkan bendera larangan, pedang abadi, dan kereta penembak bintang, namun tidak ada satupun di antaranya yang mempan untuk Yanto. Ketika Wang Lin sudah hampir putus asa itulah dia melihat benda lain, yaitu gulungan pertempuran yang membuat wajah Yanto tiba-tiba menjadi serius. Wang Lin memanfaatkan jeda singkat itu untuk memacu tubuhnya melarikan diri ke dalam retakan spasial yang sangat berbahaya, namun menjadi satu-satunya jalan keluar berhubung terowongan pintu masuk sudah terblokir. Yanto mendengus sebelum melangkah ke dalam celah untuk mengejar Wang Lin, sementara yang dikejar merasakan sakit di sekujur tubuhnya akibat banyak organisme kecil yang terkandung di dalam udara retakan spasial. Nah, tetapi Wang Lin masuk ke dalam retakan spasial juga bukannya tanpa pertimbangan, karena dia memiliki kompas bintang yang hanya bisa digunakan dalam kehampaan, dan benda itulah satu-satunya harapan bagi Wang Lin untuk bergerak lebih cepat dibanding Yanto.
Sementara itu Yanto memasang sebuah tato di celah retakan sebelum kemudian bergumam pada dirinya sendiri ketika menyebut gulungan Wang Lin sebagai harta suci klannya yang sangat rahasia. Yanto berjalan melalui kekosongan dengan tangan di belakang punggungnya dan telah melintasi jarak yang sangat jauh setiap langkah namun masih belum bisa mengejar Wang Lin. Hal ini membuatnya semakin yakin bahwa Wang Lin adalah junior yang sangat luar biasa dan semakin berambisi juga untuk membuat junior tersebut menjadi boneka tatonya. Sementara itu Wang Lin yang sedang fokus mengendalikan kompas bintang merasakan bahaya semakin mendekat di belakangnya dan hal itu membuatnya merasa khawatir hingga memutuskan untuk mengaktifkan kereta penembak bintang sekali lagi. Tepat setelah si banteng menyerap kekuatan dalam kereta, Wang Lin pun berhenti yang membuat Yanto langsung mempercepat pergerakannya. Nah, ketika Wang Lin merasakan Yanto telah memasuki jangkauan indera ilahinya, pemilik mutiara pembangkang surga itu segera mengirim segel ke kereta penembak bintang dan membuat si banteng langsung melompat ke arah Yanto untuk melahapnya. Yanto segera menggerakkan 3 tato di tubuhnya yang dapat menghentikan si banteng, namun pada akhirnya tetap terdorong 1000 kaki oleh kekuatan kereta penembak bintang. Wang Lin menatap sinis kepada Yanto ketika mengeluarkan pedang abadi dan menambahkan tekanan pada si dukun liar sampai memaksa Yanto menyalakan 7 daun di dahinya. Tepat ketika segel daun itu menyala, sebuah energi dingin memasuki tubuh Wang Lin dan menumbuhkan semacam biji kecambah di jiwa asalnya hingga membuatnya meludahkan seteguk cairan merah. Namun Wang Lin tidak mau menyerah ketika mengayunkan pedang abadinya beberapa kali lagi yang berhasil mendorong mundur tato dan membuat si banteng OTW melahap Yanto seperti apa yang dia lakukan kepada Cimu. Namun sebelum banteng melahapnya, Yanto melepaskan gelang binatang di tangannya yang melepaskan gelombang cahaya hantu ketika sebuah tato rusak dan tidak lengkap muncul dari sana. Meskipun rusak dan tidak lengkap, Wang Lin dapat merasakan kekuatan tato tersebut karena tato itu tidak lain adalah tato pencerahan yang membuat Yanto berhasil mencapai tingkatan 7 daun. Roh binatang mengeluarkan raungan ketika melihat tato dengan keengganan sebelum kemudian mundur, sementara Wang Lin menyadari betapa biji kecambah dalam jiwa asalnya tumbuh pada tingkat yang mengkhawatirkan setelah tato muncul. Hal itu membuat Wang Lin tidak ragu untuk kembali ke kompas bintang dan dengan cepat terbang pergi diikuti oleh si banteng yang kali ini tidak berusaha untuk mengeluarkan aura permusuhan kepada Wang Lin. Yanto menatap 3 luka di dadanya dengan tatapan kejam sebelum kemudian menarik kembali gelang tulangnya dan mengejar Wang Lin lagi dengan niat membunuh yang semakin memuncak. Sementara itu di sisi lain Wang Lin merasakan kecambah di jiwa asalnya telah tumbuh besar dan menutupi seluruh jiwanya seperti jaring dengan tato yang timbul tenggelam. Rasa sakit yang ditunjukkan Wang Lin di wajahnya meningkat ketika melihat garis hitam mulai menutupi punggung tangannya. Hanya bisa menekan sementara tato tersebut sebelum kemudian menyerap batu roh berkualitas tinggi untuk menetralkan pengisapan dari gelang binatang buas. Wang Lin mulai mapil untuk menjaga kekuatan spiritualnya, sementara Yanto menduga Wang Lin pasti merupakan murid sekte besar sampai bisa menerbangkan kompas bintang secepat dan selama ini. Namun bahkan jika Wang Lin adalah murid kerajaan Cujaki, hal itu justru membuat Yanto semakin berambisi menjadikan pemuda itu sebagai boneka tato yang akan menjadi mata-mata handal apabila dikirim kembali nanti. Yang menjadi malapetaka bagi Wang Lin adalah dunia kekosongan ini benar-benar seperti tanpa ujung karena sudah sebulan Wang Lin terbang namun masih belum menemukan tanda-tanda akhir dari dunia kekosongan ini. Di sisi lain dia harus melakukan 2 tugas sekaligus, yaitu menjalankan kompas bintang dan menekan kekuatan tato di waktu yang bersamaan, yang jelas bukan merupakan hal yang mudah. Wang Lin menyentuh tas yang diberikan oleh Sun Tai kepadanya, namun dia bahkan tidak tahu di mana ketua sekte mayit itu berada sekarang, jadi memanggilnya adalah sesuatu yang hampir mustahil untuk dilakukan. Untungnya selama 500 tahun berkultivasi, Wang Lin telah melalui banyak situasi hidup dan mati, dan hal itu membuatnya semakin tenang dalam menghadapi situasi berbahaya. Akhirnya Wang Lin pun memutuskan untuk menghapuskan tato, dan berhubung tato itu berasal dari tanaman, maka seberapa
kuat pun tato tersebut, dia tetap berasal dari elemen kayu dan ada kemungkinan mutiara pembangkang surga untuk menyerapnya. Wang Lin melepaskan kekuatan spiritual sampai ke puncaknya untuk memacu kecepatan kompas bintang sebelum kemudian fokus untuk menyerap unsur elemen kayu yang ada di dalam tato. Satu demi satu daun di dahi Wang Lin mulai terbuka dan mutiara pembangkang surga masih terus berusaha menyerap elemen kayu yang ada di dalam tato hingga membuat tubuh pemuda itu basah kuyup. Yanto merasakan ada sesuatu yang terjadi pada benih tato namun hanya melepaskan cibiran karena tidak ada satupun yang bisa melepaskan diri dari benih kecuali ahli di ranah Ansendan. Wang Lin menunjukkan ekspresi yang sangat serius ketika beberapa saat kemudian mutiara pembangkang surga melepaskan cahaya hijau yang semakin terang sebelum akhirnya menarik satu daun hijau yang sebelumnya telah terbuka di dahinya. Mengetahui bahwa mutiara pembangkang surga dapat menyerap benih tato, Wang Lin menjadi antusias ketika lebih memilih untuk fokus menjalankan kompas bintang dan tidak lagi terburu-buru untuk menyingkirkan tato. Masya Allah, langsung guluduk guys ya. Sementara Yanto menunjukkan ekspresi terkejut ketika Wang Lin melakukan sesuatu pada tatonya, orang yang menjadi objek keterkejutan justru menunjukkan seringai padan ketika tidak menyangka bahwa dalam perjalanan hidup mati ini dia justru mendapat keberuntungan dengan memperoleh elemen kayu untuk melengkapi mutiara pembangkang surga. Di sisi lain Yanto yang udah kecepatan pengejarannya menjadi semakin lambat menunjukkan wajah muram karena sudah mengejar Wang Lin selama lebih dari 4 bulan namun masih belum bisa menangkap bocil FF1 itu. Hal ini jelas saja membuat Yanto marah namun juga merasa sia-sia karena telah menghabiskan begitu banyak kekuatan. Setelah merenung sebentar, Yanto mengungkapkan sedikit keengganan dalam matanya sebelum akhirnya menghela napas pasrah dan berbalik kembali ke makam abadi. Ketika merasakan aura Yanto menjauh, Wang Lin malah mempermainkannya dengan ikut-ikutan berhenti sehingga Yanto pun berubah pikiran dan balik mengejar Wang Lin lagi. Namun kemudian Wang Lin hanya tertawa ketika kembali memacukan kompas bintang dan membuat Yanto menjadi marah ketika benar-benar berbalik menuju celah keluar. Ternyata Wang Lin tidak mau diam saja melihat orang tua itu pergi dan malah mengeluarkan pedang abadi sebelum berkali-kali mengayunkannya ke arah Yanto. Wang Lin terus melakukan permainan yang merusak suasana hati Yanto itu selama sebulan hingga membuat si dukun 7 daun menjadi sangat kesal dan berharap bisa merobek junior itu menjadi berkeping-keping. Pada saat ini pengejaran dimulai sekali lagi, namun bedanya yang menderita dalam pengejaran kali ini bukanlah Wang Lin, melainkan Yanto. Wang Lin terus berteriak bahwa dia tidak memiliki pil lagi, namun justru membuat Yanto curiga jika bocil FF itu hanya mempermainkannya. Beberapa bulan kembali berlalu dan Wang Lin menjadi semakin akrab dengan kompas bintang sampai bisa menggunakan kekuatan murni batu roh untuk menjalankannya, sehingga dia bisa fokus menggunakan sisa energi untuk menyerang Yanto. Kemarahan Yanto telah mencapai batasnya apalagi setelah mereka sampai di jarak dekat dengan pintu masuk Wang Lin mengayunkan pedangnya sekali lagi dan karena kekuatannya telah terkuras, tebasan pedang abadi itu mampu menghancurkan tato yang menjaga pintu masuk itu tetap terbuka. Ada telepon ding 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 ding. Mata Yanto memerah ketika kembali mengejar Wang Lin sebelum kemudian tiba-tiba berhenti dan mengambil posisi bersila ketika membuka ke-7 daun di dahinya. Ketika 7 daun terbuka, seluruh tubuh Yanto diselimuti oleh tanaman dan kali ini Wang Lin memutuskan untuk tidak lagi meneruskan permainannya. Wang Lin pun berbalik dan meninggalkan Yanto dengan apapun yang hendak dukun liar 7 daun itu lakukan. Ternyata Yanto berusaha memanggil roh klan abadinya untuk menunjukkan jalan keluar. Dan setelah waktu yang cukup lama, ada sedikit kepanikan di mata lelaki tua itu karena satu-satunya jalan bagi dia untuk keluar dari kekosongan ini adalah mendapatkan panduan dari luar. Di sisi lain, Wang Lin menggunakan waktunya di alam kekosongan untuk menyerap sisa elemen kayu di dalam benih sega dan segera menunjukkan raut kegembiraan ketika menyadari bahwa unsur kayu pada mutiara pembangkang surga telah hampir lengkap. Sekarang apa yang harus Wang Lin pikirkan adalah mencari jalan keluar dan langsung terpikir untuk menggunakan tubuh asli sebagai pemandunya kembali ke dunia luar. Tepat ketika memikirkan itu, tubuh asli Wang Lin yang sebelumnya terkubur jauh di dalam tanah tiba
tiba-tiba membuka matanya dan muncul keluar sebelum berjalan menuju hutan makam abadi. Tubuh asli Wang Lin kemudian berhenti di suatu tempat dan menekan udara sebelum memunculkan retakan spasial di sana. Namun upaya itu tidak langsung berhasil dan setelah membuka lebih dari 10.000 retakan spasial, tubuh asli Wang Lin telah tiba di pintu masuk pertama makam abadi dan terus menuju ruang kosong ketika bertemu dengan Zixin yang sedang terbang bersama pengawalnya. Ketika melihat gadis itu, tubuh asli Wang Lin langsung menyerang mereka hingga membuat pengawal Zixin yang kita panggil aja dia Bambang langsung mengambil tindakan untuk melindungi nonanya sambil bertanya apa salah mereka sampai kultivator kuat ini tiba-tiba menyerang. Tubuh asli Wang Lin bertanya, dari mana kamu teh? Dan awalnya Zixin hanya menjawab bahwa mereka berasal dari negara Zhou sebelum akhirnya jujur mengatakan bahwa mereka baru keluar dari makam abadi setelah Wang Lin terus menyerang. Tubuh asli Wang Lin melemparkan tatapan dingin ketika bertanya kenapa dari 7 orang hanya mereka berdua yang keluar, hingga membuat tubuh Zixin bergetar sebelum menjawab bahwa dia memiliki kesulitannya sendiri. Di sini Wang Lin akhirnya memahami jika Zixin ini dengan liciknya memang ingin meninggalkan dirinya di makam abadi, dan hal itu membuat tubuh asli langsung menyeret keduanya ke pintu masuk makam abadi dan meminta keduanya untuk menemukan Wang Lin apabila ingin nyawanya diampuni. Di dalam kehampaan, Wang Lin yang duduk di kompas bintang membuka matanya dan menggumam setelah mengetahui apa yang terjadi. Matanya menjadi dingin ketika dia berdiri dan mengendalikan kompas untuk mulai bergerak sampai kemudian dia melihat Zixin dan Bambang yang terbang di kejauhan. Wang Lin dengan dingin memandang keduanya sebelum kemudian melambaikan tangannya menarik 2 tetes darah dari dahi 2 orang kurang asam tersebut. Tanpa mau mendengarkan penjelasan apapun lagi, Wang Lin segera menyingkirkan kompas bintang di saat yang sama dengan tubuh aslinya membuka retakan spasial menuju dunia luar. Seolah meja telah terbalik setelah Wang Lin masuk celah itu diam-diam tertutup dan meninggalkan Zixin beserta pengawalnya berdua berjuang sendiri di dalam kehampaan. Dan dengan demikian petualangan Wang Lin di makam abadi pun telah berakhir. Edian, akhirnya Wang Lin bisa keluar juga nih dari makam abadi. Ternyata si Eneng Zixin cantik-cantik ngeselin juga ya. Udah dia yang ngajakin Wang Lin, ternyata emang pengen jebak orang-orang yang dia ajak di makam abadi. Entah tujuannya buat apa. Nah kira-kira apa nih yang bakal Wang Lin lakukan setelah keluar dari makam abadi? Nantikan terus pembahasannya hanya di Ginosis alias Cakra Diva ya. Rama di sini pamit, bye-bye.